Ketua. Kami telah memasang pemantauan 24 jam untuk Tuan Muda sesuai permintaan Anda. Ini adalah rekaman pemantauan. Kita sembunyikan kekayaan dari anak. Sampai kapan kita harus menyembunyikannya? Aturan keluarga melarang anak cucu hidup berlebihan. Lupa asal-usul. Kita harus menunggu sampai Xiao Chen menikah baru bisa beritahu dia semua ini. Aturan keluarga itu kaku, manusia itu fleksibel. Aku tidak bisa menunggu lebih. Makanya suruh dia cepat cari pacar. Halo Bu, halo. Nak, sebentar lagi sudah mau tahun baru. Bagaimana calon menantu masa depan ibu? Bukan, Bu, tidak punya uang, tidak punya rumah, sangat miskin. Dari mana bisa dapatkan pasangan? Saya tidak peduli kalau tidak dapat pasangan. Pulang dan terus cari jodoh. Cari jodoh. Ganteng, Namaku Panyang. bagaimana menurutmu tentang aku? Bukan aku, Bu. Aku ingin lihat kau lari kemana sekarang. Kenapa mengejar terlalu dekat? Nyaris membuatku jatuh. Nona besar. Kami hanya menjalankan perintah. Pak Muk mengatakan, hari ini Anda harus dibawa kembali dan menikah dengan He Lang Hui. Bilang ke orang tua, aku punya seseorang yang kusukai. Aku tidak mau Menikah dengan He Lang Hui. Mau aku pulang. Kecuali batalin pernikahan keluarga He Ryu. Nona besar, lebih baik Anda bicara langsung dengan Tuan MU saat pulang. Dia bisa membunuh kita. Jangan pura-pura kasihan, aku beritahu kamu. Kalau kamu berani bawa aku pulang hari ini, aku akan melukai diri sendiri. Lalu bilang ke ayahku, kamu yang sebabkan lukaku. Ingatlah, aku anak perempuan kesayangan ayahku. Kalau aku terluka, ayahku pasti bakal membalasmu. Nona besar. Kita juga tidak ada pilihannya, sudahlah. Aku ada urusan penting. Mengganggu urusan pentingku. Aku akan menguliti kamu sekarang. Bos, ada orang datang. Tahun ini aku pasti bawa menantu pulang. Aku tahu sudah dulu. Apa dengan anak ini? Kakak Xiao. Aku akhirnya menemukanmu. Jangan takut, berdirilah di belakangku, aku melindungimu. Aku kasih tahu kaliannya. Hari ini aku atur pertemuan dengan kakak Xiao. Jika ada yang berani merusaknya, Aku bakal hajar kalian habis-habisan. Nona besar, kamu dan dia. Ada hubungannya apa sama kita? bagaimana bisa tidak ada hubungan? Dia kan calon suami masa depan kita di 5 Danau Gang. Cepat bantu aku acting. Akting. Cepat rayu aku. Rayu aku, ayolah cepat. Aduh Nona besar. Aduh tolong, ada yang merayu aku. Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Aku. Kakak, tolong aku. Cantik, kamu baik-baik saja kan? Anak nakal dari mana? Bosan hidup ya? Berani urus-urusan geng Wuhu kami? Berdiri di belakangku, tenang, aku lindungi kamu. Kakak Xiao, kali ini aku tidak akan kehilangan kamu lagi. Aku peduli apa dengan geng Wuhu atau masyarakat berlandaskan hukum, kalian tidak pergi. Aku akan lapor polisi. Berani angkam kami, saudara-saudara, beri dia pelajaran. Pergi. Anak kecil, jangan lari. Baiklah, tidak apa-apa. Terima kasih kakak. Tidak masalah. Rumah kamu di mana? Biar aku antar pulang, sendirian kembali tidak aman. Aku sudah berusaha keras mendekatimu. Kalau pulang, semua usahaku hanya sia-sia.
Aku tidak bisa pulang. Jika aku pulang, ayahku akan memaksaku menikah dengan orang yang tidak aku sukai. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku. Kak, bolehkah aku tinggal di tempatmu? Bisa cuciin baju dan masakin kamu. Gak bisa, gak bisa. Pria dan wanita harus menjaga. Lagi pula, kalau kamu tinggal di rumahku, itu bisa mempengaruhi reputasi. Tidak baik buat kamu. Kalau begitu, gimana kalau aku jadi pacar? Dengan begitu, kita gak bakal ngomong jelek dan aku bisa balas budi karena kamu nolongin aku. Ah, itu tidak bisa. Kita. Kakak, kamu merasa aku kurang cantik? Tidak cocok untukmu? Bukan ITU maksudku. Mulai hari ini, aku jadi pacarmu ya. Kok bisa pas banget? Lagi bingung cari pacar, ada cewek cantik yang mau jadi pacar aku. Tuan Lu, mari minum teh. Terima kasih, Bibi. Paman, ayahku bilang jika pernikahan kita ini berjalan lancar, maka dermaga di sisi barat kota. Akan diberikan kepada Wahubang. Wah. Apa yang kamu katakan benar? Dermaga sisi barat kota diberikan kepada W.O. Hubang kita. Paman, ayahku itu orangnya selalu menepati janji. Asal pernikahan jadi. Surat tanah gudang. Pada hari pertunangan, akan saya kirimkan untuk Anda, Pak. Hanya saja, sepertinya Rong tidak terlalu senang dengan pernikahan ini. Tenang saja, Tuan Lu. Jika sudah memutuskan menjodohkan Xiao Sui denganmu, bahkan jika harus memaksa, aku juga akan mengikatnya ke tempat tidurmu. Tidak baik, Tuan MU, ada masalah. Kenapa ribut-ribut? Tidak lihat saya ada tamu di sini? Tuan Lu, duduklah sebentar. Aku akan segera kembali, akan kusuruh dapur menyiapkan beberapa hidangan spesial untukmu. Paman. Tidak perlu, saya masih harus berdiskusi dengan ayah tentang pernikahan saya dan Rong Er nanti. Saya sendiri akan datang dengan kontrak dari dermaga untuk mengunjungi paman dan bibi lagi. Baik. Shalu. Aku antar kamu. Hati-hati ya. Gugup kenapa? Tuanmu, Kami menemukan Nona besar. Dia tidak mau pulang. katanya lebih mati daripada menikahi Tuan Muda Lu, sekarang dia lari sama Kuri. Apa-apaan ini? Bodoh kamu. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa dibawa pulang. Kami tidak berani menggunakan kekerasan takut melukai putri besar. Baiklah, aku tahu. Anak pembangkang. Hei, ini tempat aku tinggal. Halo. Xiaoxue. Aku bersama halo. Ini keterlaluan. Putri pemberontak ini akan menghancurkan masa depan geng 5 danau kita. Ini. Ayo. Kenapa masih berdiri di situ? Kenapa tidak pergi mencari orang lain? Sekalipun kau mematahkan kakinya, seret dia kembali padaku. Kalau tidak, kau harus kembali dengan kepalamu. Tuan MU pasti akan membawa gadis muda itu kembali kali ini. Kembali. Itu pantas kamu dapat kulong, Kumara. Bersambung. Tuan muda. Ada perkembangan baru ya. Kalian berdua awasi tempat ini baik. Saya sekarang akan memberitahu kabar baik ini kepada direktur. Direktur, Naonya. Tuan muda dapat pacar. Pekar. Benarkah?
100% benar, Direktur. Lihat, Tuan Muda bawa orang ke rumah. Anak nakal ini, akhirnya sadar ya? Baru tadi siang aku dorong dia. Sudah malam ini. Langsung bawa pulang. Ponceng. Cepat siapkan mobil, aku mau bertemu calon menantuku. Baik, Bu. Ayo, kita juga cepat pergi. Sudah lama menunggu, akhirnya saat ini tiba. Direktur, sudah ada yang konfirmasi. Rumah Tuan Muda ada di depan, dan pacar Tuan Muda juga di sana. Astaga, lihat dirimu. Cepat tutupi ikat pinggang seharga jutaan dolar itu agar anakmu tidak tahu. Omong-omong. Anting-anting 5 juta dolar dan kalung itu, sembunyikan semuanya cepat. Bagus. Kakak laki-laki, apakah yakin kurir pengantar barang ada di lantai atas? Tidak salah. Guru MU berkata bahwa gadis muda itu kembali kepadaku hari ini. Jika kalian mengecewakanku, aku akan mematahkan kaki kalian. Jangan khawatir. Seandainya bukan karena wanita muda yang melihat, aku pasti sudah mematahkan kakinya sejak lama. Ayo. Apa yang terjadi di sana? Wancing kamu pergi lihat. Itu nyonya. Ikut aku. Bersambung. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Rumah ini tempat orang tuaku tinggal saat mereka datang. Ya. Baik. Ada apa di luar? Nyonya, orang sudah beres. Ibu. Ayah. Kenapa kalian datang? Wah, kecil. Siapa gadis ini? Bibi. Saya pacarnya Xiao Chen. Wah, hebat. Xiao Chen bisa dapat pacar secantik kamu, itu keberuntungannya. Rong Shui. Ini orang tua saya. Halo Paman dan Bibi, saya Murong Sue. Ya, baik. Kamu pintar menyembunyikan sesuatu. Masalah besar ini nggak kasih tahu keluarga. Ayah saya ini. Kita baru saja begitu. Aku mengerti. Shashwa. Mari kita duduk sambil bicara. Duduk. Ayo. Xiao Sui, kamu dan Xiao Chen sudah kenal berapa lama? Jangan takut, berdirilah di belakang. Aku melindungimu. Kita sudah saling kenal sejak kuliah. Kamu dan dia kenal sejak kuliah. Itu berarti Xiao Sui. Mengikuti dia sejak sekolah. Tidak membenci pemuda itu. Menemaninya susah payah selama bertahun-tahun. Benar-benar gadis yang luar biasa. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Xiao Sui, ini pertama kalinya kita bertemu. Kedatangannya mendadak sekali. Saya dan Paman tidak menyiapkan hadiah pertemuan. Ambil gelang ini, anggap ini sebagai hadiah pertemuan dari Tante. Ini. Gelang ini adalah gelang giok lemak domba yang digunakan oleh istana pada era Qianlong. Mana mungkin. Saya melihat di katalog. Ukirannya adalah ukiran giok Suzhou istana. Teknik membuat perhiasan untuk keluarga kerajaan. Tidak bisa Tante, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa. Tidak mungkin. Ini dari zaman Qianlong. Dari zaman Qianlong, saya antar paket di sini. Aduh, nak. Ayo timbang terima dari Tante. Terima saja. Ini perhatian dari saya dan Paman. Terima saja. YK, Xiao, jangan ditolak. Ini perhatian dari Tante. Batu Jiok Warizon Keluarga kami. Siapa tahu palsu, ambil saja. Iya. Tapi ini terlalu mirip, ya. Lihat, kamu dan Xiao Chen tinggal bersama. Kita seperti keluarga. Besok, aku dan Paman sedang bebas. Jadi bagaimana kalau besok kamu ajak orang tuamu, kita kumpul bareng. Apa yang kamu kata? Diamlah, maksudnya, Xiaoxu. Ajaklah orang tuamu, dan biarkan aku dan Tante menyambut mereka. Ya baiklah. Paman Bibi, besok kami pulang dulu. Hei, anak nakal, aku belum selesai bicara loh. Hehe.
Itu, orang tua saya bicara asal, jangan dimasukkan ke hati ya. Sulit dapat kesempatan untuk batal nikah sama Hei Long Hui dan menikah sama Kak Xiao. Aku tidak boleh melewatkannya. Kak Xiao, kamu tidak mau Paman Bibi bertemu dengan orang tua saya. Apakah karena kamu merasa saya tidak pantas untukmu? Tidak. Itu cuma... Aduh, Kita kan baru bersama, sudah ketemu orang tua kedua belah pihak. Bukannya agak terburu-buru? kamu lupa kejadian 5 tahun lalu? Aku nggak bisa lupa. Tapi aku pacarmu, orang tua kita bertemu itu wajar. Ani, Kalau kamu setuju, aku bilang ke Paman Bibi kalau aku hamil. Bilang kamu nggak mau tanggung jawab? Jangan ngomong sembarangan dong. Aku setuju, gimana? Nah, gitu dong. Makasih, kakak. Itu, orang tuaku datang. Malam ini, kamu nginap di sini saja. Tidak bisa, mau tidur di tempat tidur. Kamu tidur di tempat tidur, aku di lantai. Di lantai tidak nyaman. Bagaimana kalau berdua tidur di tempat tidur? Wah, itu tidak bisa. Aku tidur di lantai saja, kamu tidur di tempat tidur. Nggak nyangka kakak Xiao cukup punya prinsip. Aduh, Bangun dan segera mandi. Setelah mandi sarapan, Xiao Sui, bagaimana tidurmu semalam, Tante? semalam tidurku nyenyak sekali. Rasanya sudah lama nggak tidur seenak ini. Ayah, apa maksud tatapanmu itu? anak muda harus tahu batas. Lihat diri kamu. Mata kamu semuanya lingkaran hitam. pergi mandi. Cepat duduk. Xiao Sui, ini bakpao buatan sendiri dari Tante. Silakan makan. Terima kasih, Tante. Bakpao ini. Kenapa isinya trufle hitam? Keluargamu makan ini, Xiao Chen? Trufle hitam apa? Kok tidak tahu? Bukankah ini bakpao kukus yang sudah saya makan sejak kecil? Saya sudah makan sejak kecil. Isinya jamur trufle hitam dan harganya 800 yuan. Apakah itu benar-benar berlebih? Benar-benar? Tidak, di sini tidak ada bakpao kuku. Dikukus di rumah kakek Wu, pintu masuk desa. Ya, Xiao Sui, aku bahkan belum pernah mendengar tentang trufle hitam yang kau sebutkan itu. Belum lagi makan bakpao kukus yang harganya 800 yuan. Rasanya persis seperti trufle hitam, dan tekstur isinya sama. Semuanya sama. Xiao Sui, jangan bicara bakpao lagi. Keluarga kalian usahanya apa? Tante, keluarga kami mengurus beberapa pelabuhan di sekitar Jiangcheng. Kami melakukan perdagangan barang. Beberapa pelabuhan? ITU memang perdagangan kasal-kasalannya. Xiao Su, Maksud tante adalah, Tante. Kalung yang Anda pakai ini. Kalung eksklusif Yuzhenge, model terbatas. Oh, itu kamu lihat salah. Bagaimana bisa? Saya lihat di katalog. Kalung ini dari emas dan platinum. Dihiasi dengan safir terbaik. Biaya pembuatannya jutaan. Dalam bisnis tidak ada lebih dari 5 buah. Bibi, di leher Anda ini. Anda sendiri pakai 3. ini. Kamu tidak demam kok, kenapa bicara ngawur? Bukankah itu kunci pintu rumah saya? Iya Xiao Sui, kalau benar begitu, bisa nggak kita biarin Xia Eng nganter paket? Benar juga. Iya, soalnya saya takut kunci rumah hilang. Makanya saya selalu taruh di tempat yang menonjol. Oh iya. Bukannya kita mau ketemu orang tua kamu? Ayo cepat pergi, kalau orang tua kamu keluar, kita jadi sia-sia. Oke, Ayah, Ibu, saya dan Rong Sui mau ketemu orang tuanya. kami pamit dulu. Ciao Chen Tetan. Jangan lupa rantai ini, ya. Xiao Sui, mampirlah kalau ada waktu ya. Lihat anak ini seharian Jelisa. Anak cowok pergi ketemu calon mertua. Kamu atuh tak atuh. Aku bisa apa?
Lihat anak ini, kemarin gugup sekali, hari ini dengar mau ketemu orang tua Xiao Sui. Larinya lebih cepat dari kelinci. Sudahlah, kita nggak usah ikut repot-repot. Makanlah. Makan. Bersambung. Paman. Ini kontrak dermaga bagian barat kota. Terima kasih. Paman kenapa tidak melihat Rong Sui? Si kecil itu. Nanti kita akan jadi satu keluarga. Tak perlu terlalu jaimlah. Si kecil, tenang saja. Kami di Lima Danau selalu menepati janji. Aku tidak akan membohong. Terima kasih, Paman. Sue baru saja pergi. Dia mungkin akan segera kembali. Jangan takut, aku ada di sini. Kamu yakin paman tinggal di sini? Mereka kelihatan seperti gangster. Jangan-jangan seperti di film. Apakah mereka membawa senjata? Takut apa? Sekarang ada hukum, bisnis kita sah. Mereka urus keamanan. Bagaimana kalau kita datang lagi lain kali? Kita pulang dulu. Nanti saat siap, aku akan menemui orang tuamu. Takut apa? Dia tidak akan makanmu. Tenang, aku akan melindungimu. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo Nona besar. Xiao Chen, bersikap lebih jantan? Kasih tahu, ayahku paling tidak suka sama orang penakut. Hari ini, pura-pura, kamu harus terlihat berani. Jangan sampai ayahku meremeh. Baik, aku akan berusaha. Ayah, ibu, aku pulang. Ini bukan kurir yang disebut Jin Daya, kan? Rong Sui, kamu pulang. Luye, kamu ngapain di sini? Saya datang kali ini untuk menyerahkan kontrak dermaga di barat kota kepada Paman dan Bibi. Sekalian ya, bicara tentang pernikahan kita. Maaf ya. Saya punya pacar. Bukan, Rong Sui, pemuda itu tampak miskin. Bagaimana dia bisa sebanding denganmu? Kamu tidak mungkin demi menipuku. Memanggil seorang aktor kan? Orang biasa kenapa? Saya suka orang biasa. Paman Bibi. Saya Xiao Chen. Pacarnya Rong Sui. Bersambung. Xiao Shui. Ini pacar yang kamu pilih? Iya, ayah. Xiao Chen, pacar yang saya pilih. Jangan menilainya dengan prasangka. Xiao Chen. Cepat duduk, Jojo datang, pasti capek. Oh iya, Pak MU. Anaknya sudah datang, jangan sampai dia takut. Jangan khawatir, ada saya. Terima kasih, Tante. Rong Sui, lihatlah anak ini, gaya begini mana pantas buat kamu, apalagi melindungi kamu. Paman dan Bibi, pelabuhan kota barat nanti butuh dukungan dari asosiasi niaga Black Dragon. Hanya aku dan Rong Sui. Itulah yang sesuai, anak ini bisa memberi apa? Siapa bilang tak bisa melindungi Rong Sui? Aku bahkan mengusir sekelompok berandalan untuknya. Cuma kamu. Luye, orang bersamaku, kamu tak boleh kritik. Xiao Chen itu terpercaya dan lebih baik daripada kamu yang mengandalkan berkelahi dan keluarga. Aku mencari ketulusan. Pasangan tidak cocok. Murong Shui. Aku tak peduli jika kamu melakukannya karena iseng atau mencari aktor bermain drama. Pokoknya, sebagai putri MU Xiao Kun, jangan pernah mencari orang yang tak layak seperti itu. Pak, Xiao Chen gugup, biasanya dia tidak begini. Kamu tidak bisa menilai dia dari sekali bertemu. Kamu pernah bilang padaku, melihat orang harus melihat hati. Aduh, Pak MU. Anak Xiao Chen ini, kelihatannya orang yang jujur. Apa gunanya jujur? Bisnis wuhu saya besar, hanya anak ini. Dia bisa mempertahankan ini. Lima Danau Gang. Bukankah yang mengganggu Rong Sui adalah Lima Danau Gang? Jangan dipikirkannya. Pamanmu memang begitu. Bibi. Saya membeli ini dari pelelangan Sotheby's. Menghabiskan 80 Membeli Heart of the Ocean, tingkat safir ini. Hampir tanpa celah. Semoga Bibi menyukainya. Ya ampun. Orang ini kaya ya. 80 juta seumur hidupku gak mungkin bisa dapat sebanyak itu. Xiao Lu, kamu baik sekali. Ngasih hadiah mahal ini, Tante gak enak hati. Bibi, Anda jangan sungkan.
Aku ngasih hadiah ya, tentunya gak kayak beberapa orang yang pertama kali datang. Tangan kosong, bahkan etika dasar pun gak paham. Siapa bilang gak bawa hadiah? Hadiah Xiao Chen lebih berkesan daripada barang mewah. Jangan ngomong, Kak. Ini hadiah ibu dari pasar, cuma 800.000. Mana bisa dibandingkan? Safir 80 juta dia punya. Oh ya? Kenapa gak berani dikeluarin? Apa karena barangnya terlalu murah meriah jadi malu buat ditunjukkan? Atau jangan-jangan kamu gak bawa sama sekali? Siapa bilang aku nggak bawa? Aku bawa. Cepat tunjukkan dong, kenapa lama sekali? Aku rasa kamu dapatnya cuma dari pasar murah. Sampai malu kasih lihat kan? Oke, ini aku kasih lihat. Hadiah tidak dilihat harga, tapi niatnya. Wrong Shue. Kalau kamu suka kalung, bilang saja sama aku bisa beli. Yang harganya ratusan kali lebih mahal daripada yang dia beli. Mahal tidak penting. Yang penting adalah Xiao Chen memberikan segalanya padaku. Ini bukan kalung biasa. Ini adalah hati samudra. Itu 2 tahun lalu. Dilelang, dibeli oleh Direktur Su dari grup Xiao dengan harga 8 miliar. Apa 8 miliar? Bersambung. 8 miliar, Tante. Ini terlalu berlebihan. Anda pasti salah lihat. Bu, aku tahu ini menipu ayah, tapi ini terlalu berlebihan. Bukan, Xiaoxu. Kualitas dan teksturnya ini sama persis dengan itu. Biarkan aku lihat lagi. Lau Mu, lihatlah. Apakah ini 2 tahun lalu? Yang ada di Sotheby's? Paman dan Bibi. Kalian salah. Anak ini orang kecil di lapisan sosial terendah. Bagaimana dia bisa membelinya? Hadiah yang mahal. Bagus. Kualitas ini persis seperti yang dibeli Bosu dari grup Xiao 2 tahun yang lalu. Katakan, dari mana kalung ini berasal? Ani, Dibeli ibu saya dari pasar Loak. Ayah dan ibu mendengarnya, dibeli dari pasar Loak. Xiao Shue. Hang. Xiao Shue. Kamu jujur sama ayah. Anak itu sebenarnya siapa? Keluarganya biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Ayah, kamu marah sama aku, kan? Jangan ganggu ayahmu. Nggak mungkin. Ini jelas Ocean Heart dari lelang dulu. Aku nggak mungkin salah lihat. Katanya ibunya beli di pasar besar. Ini benar-benar konyol, Xiao Shue. Kamu sudah lama bergaul dengannya. Di keluarganya. Kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sebenarnya ada. Di rumah mereka, bakpao saya makan rasanya persis seperti makan trufle hitam. Aneh sekali. Oh iya. Juga ini. Astaga nenekku. Ini gelang giok putih kesayangan dari zaman Qianlong. Paman. Jangan tanya lagi apakah barang ini asli atau tidak, seharusnya tidak sulit ditebak. Anda tadi juga bilang. Barang ini, 2 tahun yang lalu sudah dibeli oleh Pak Su, jadi bagaimana mungkin yang ini asli? Kamu bilang kalung ini palsu, sudahlah. Jalong ini memang jalong jayak yang digunakan oleh kerajaan pada masa Qianlong. Paman, Anda percaya apa yang Anda katakan? Apakah dia bernilai 10 juta di tubuhnya? Lagi pula, berapa banyak tahun yang telah berlalu sejak masa Qianlong? Siapa tahu berapa banyak tiruan yang telah dibuat? Asli atau tidak peduli barang ini. Tapi Kak Xiao orangnya. Rong Sui, pasti kamu sudah ditipu olehnya. Barang-barang Pak Su bagaimana mungkin bisa? Menurut saya, dia ingin menggunakan barang palsu supaya bisa masuk dengan Wu Hugang. Cari kesempatan. Paman. Dan kamu, jangan sampai terbuai dengan kata-kata manisnya. Anak ini sangat licik. Bukan. Kalung ini memiliki warna dan tekstur yang persis sama dengan yang ada di pelelangan itu. Kalau itu tiruan, tidak akan punya kualitas ini. Dan juga gelang ini. Katakan. Apa sebenarnya pekerjaan orang tuamu? Apa hubunganmu dengan Su dari grup Xiao? Wah, kamu bisa bersabar. Anak kita orangnya jujur, tapi kurang pintar bicara. Masih belum kembali selama ini. Gak tahu gimana hasil kesepakatannya. Kenapa kamu buru-buru? Pandangan anak kita gak mungkin buruk. Lagi pula. Sue adalah gadis baik hati. Sejak kuliah sudah bersama anak kita, tenang saja.
Nyonya, Ketua, ada berita buruk dilaporkan. Hari ini selain Tuan Muda, orang lain juga membawa hadiah. Dan melamar Murong. Au cas où. Pantas saja putraku belum pulang begitu lama. Seseorang mencegatnya di tengah jalan. Tahu pelakunya. Kembali ke istri ketua. Luye, perkumpulan naga hitam. Dia mengejek Tuan Muda dan gagal membawa dia Yang Ponta. Dia Dongong s'engage à menemui Tuan Muda, Lao Xiao. Tidak bisa membiarkan putra menderita ketidakadil. Ketika pernikahan ini terjadi, ingin merebutnya dan mengalahkan putra kami. Tidak mungkin. Aku harus suruh Wan King bawa hadiah besar ke sana. Kita tidak bisa kalah tampilan. Hai, Nyonya. Wan Qing. Sekarang mau rebut pasangan Xiao Chen. Siapkan hadiah istimewa dan kirim ke sana. Jangan sampai Xiao Chen kalah tampilan. Baik, Nyonya. Saya pasti kirimkan hadiah terbaik sesuai daftar tertinggi. Rapat hari ini dihentikan, ada urusan penting harus keluar. Tuan Su, Ketua Lu dari Black Dragon Society menunggu di ruang tamu. Ini kedatangan ke-9 kalinya dia bilang jika Xiao mau menerima, keluarga Lu akan memberi semua lahan inti dan sumber daya biar dia menunggu. Tidak ada yang lebih penting daripada urusan Tuan Muda. Tapi Pak Su, Kita sudah janjian waktunya. Black Dragon punya kekuatan di Jibiarkan Begini. khawatir akan. Tunggu saja atau pergi, geng yang ingin dekat dengan Xiao Shi saya banyak di jalanan. Perusahaan Xiao Shi saya tidak kekurangan satupun. Orang tua saya hanyalah petani desa. Kita dari generasi ke generasi adalah petani, dan Pak Su itu. Saya juga tidak. Paman mendengarnya kan? Dia sama sekali tidak kenal Pak Su. Saya lihat barang ini. Kalau bukan dia yang beli, pasti dia yang mencurinya. Kamu omong kosong. Bukan aku yang mencuri. Ini memang pusaka keluarga kami. Tidak apa-apa. Kita abaikan saja dia. Oh iya, lupa bilang. Pagi ini, ayahku pergi ke grup Xiao. Untuk negosiasi kerjasama. Di masa depan, persekutuan bisnis Heilong kita juga akan didukung oleh grup Xiao. Dan akan memonopoli Jiangcheng. APA maksudnya. Kamu bilang grup Xiao, yang diklaim sebagai yang paling berkuasa di Kyoto. Betul, Paman. Asal Paman bisa menikahkan Rong Sui denganku, aku bisa mempertimbangkan memberikan pelabuhan di sisi timur kota. Untuk Wu Hubang. Kamu serius? Tentu saja. Pada saat itu, Wu Hubang MU tidak hanya di Jiangcheng, tetapi di seluruh Kyoto. Akan ada tempat yang pasti. Bersambung. Aku tidak mungkin setuju menikah dengan organisasi Hilong. Tidak mungkin menikah dengan Luye, selain Xiao Chen. Aku tidak akan menikah dengan siapa. Rong Sui. Jangan biarkan anak ini menipu lagi. Keluarga anak ini generasi turun-temurun hanya bekerja di pertanian. Tidak seperti aku. Aku adalah pewaris di bisnis Hilong. Aku tidak hanya bisa membuat bisnis 5 danau sukses, tapi juga bisa memberimu kehidupan yang nyaman dan bebas. Apakah dia bisa? Sudah cukup. Pernikahan adalah masalah penting bagi keluarga dan bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Xiao Ye benar, dia hanyalah seorang petani yang tidak pasti bisa mengurus semuanya. Bagaimana dia bisa melindungimu? Bagaimana dia bisa menangani tugas besar Wu Hubang? Bu, lihatlah ayahku. Xiao Sui, aku pikir ayahmu juga ada benarnya. Lihatlah berbakatnya Tuan Lu, dan dia peduli padamu. Bu. Apakah kamu berpikir begitu? Xiao Su. Gimana mungkin ibu bakal merugikanmu? Lagi pula, kamu kan satu-satunya putri kesayangan ibu. Kami hanya ingin kamu menikah dengan yang setara. Lihatlah, manis. Perbedaan antara kita itu besar, ibarat langit dan bumi. Punya uang emangnya hebat? Rong Sui nggak menikah denganmu. Maaf ya. Dengan uang, semuanya bisa dilakukan. Bukan cuma bisa membantu Wu Hubang, tapi juga membuat Rong Sui hidup sejahtera. Gak seperti kamu. Seumur hidup cuma bisa tinggal di desa kumuh itu. Tanam tanah jelek itu. Siapa bilang Tuan Muda saya cuma bisa tinggal di desa bercocok tanam? Pak Su. Bibi. Tuan Muda lupa membawa hadiah. Nyonya memerintahkan mengirimkan hadiah pertunangan. Bibi, kamu memanggil saya apa? Tuan Muda. Aduh, apa sih?
Pak Su, Anda pasti salah orang. Anak ini mana mungkin jadi satu-satunya pewaris keluarga Xiao? Buka telinga lebar-lebar. Tuan muda kami adalah pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Pewaris keluarga Xiao, Xiao Chen. Bersambung. Tuan muda adalah pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Satu-satunya pewaris Xiao Chen. Bibi kecil. Keluarga terkaya di Kyoto? Mengapa tidak tahu? Xiao Chen, ini akan saya jelaskan nanti. Apakah mungkin? Bibi kecil menyokongku. Sengaja cari aktor geng 5 danau. Aneh. Aktingnya gagal, ketahuan orang, hari ini. Mungkin tak bisa keluar dari gerbang Wuhu Manor. Tuan Su, Anda pasti salah paham. Orang tak berguna ini, bagaimana mungkin dia pewaris tunggal keluarga Xiao yang paling kaya? Apa aku tidak mengenali tuan muda keluarga? Jadi, hati samudra itu asli. Benar. Itu adalah yang direbut ketua kami seharga 8 miliar di Sotheby's. 8 miliar? Xiao kakak, aku merasa rumahmu penuh kemewahan. Ternyata kamu adalah pewaris grup Xiao, Xiao Chen. Kurang lebih. Mungkin. Mungkin saja. You can. Kamu hari ini Datang melamar ke keluarga MU. Luar biasa beraninya. Berebut pasangan dengan tuan muda kami, seseorang. Saya, Tuan Su. Hubungan saya dengan Rong Er sama-sama ingin. Hanya mencari kebahagiaan sendiri. Apa salah saya? Jangan asal bicara. siapa yang bilang kita jatuh cinta? Selalu kamu yang terus-menerus mengganggu saya. Orang suka dari awal sampai akhir. Hanya kakak Xiao seorang. Sudah lihat belum? Nona MU suka dengan tuan muda kami. Lepaskan saya. Kalian mau apa? Terserah kamu mau bagaimana menangani Xiao Chen. Bibi. Bagaimana Tidak usah. Tidak usah. Xiao Chen, jangan terlalu baik. Terutama kepada musuh. Tuan Su. Saya tadi hanya bercanda. Dengan Tuan Muda Xiao. Bercanda. Baiklah. Kalau kamu suka bercanda, aku juga bisa bercanda. Kalian berdua, patahkan kakinya. Kalian berdua, patahkan kakinya. Kalian. Aku satu-satunya anak dari Black Dragon Commerce. Kalau berani memukulku, ayahku tidak akan membiarkan lolos. Black Dragon Commerce. Aku kasih tahu, bahkan jika ayahmu datang, aku akan patahkan kakinya, lalu dia tetap harus bilang terima kasih sambil tersenyum. Aku janji. Janji gak akan lagi. Kenapa bengong di sini? Nunggu aku ngajak kamu. Tante kecil. Aku beneran ahli waris orang terkaya. Tentu saja, kapan tante pernah bohong? Itu Pak Su. Xiao Chen, ayo duduk sini. Cepat duduk, duduk. Aduh. Hampir lupa dengan urusan penting. Ketua MU dan Conya MU. Hari ini saya Ada dua hal utama. Silakan bicara, mewakili tuan muda mengantarkan hadiah pernikahan. Yang kedua, bos dan istrinya. Ingin bertemu kalian berdua minum teh. Pernikahan Xiao Chen dan Xiao Baik. Bagus sekali, bagus sekali. Putri kecil kami, bisa menikah dengan Xian. Kami benar-benar sangat senang. Saya akan pulang menyampaikan kabar. Kalian berempat letakkan barang-barangnya. Ini adalah era dinasti Song Selatan. Patung Gwan Yun dari Joghetsian. Ini adalah dari zaman Kaisar Qianlong. Vas giok kaca. Yang sangat agung, bukankah ini lukisan Sunjiang Yuan, karya Huang Gongwang dari dinasti Yuan? Bukannya sudah lama hilang? Kok muncul di sini? Belum selesai. Kok aku jadi bingung? Pukul aku, pukul aku. Ini benar.
Setiap harta di sini sangat berharga. Sangat berharga. Ani, Berapa banyak uang yang dihabiskan? Apa aku benar-benar pewaris keluarga kaya Xiao? Jika kalian berdua suka, baguslah. Tuan muda, kalau begitu saya pulang dulu. Ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. Lakukan yang terbaik. Permisi. Tidak mau duduk sebentar lagi? Hati-hati. Tidak bisa, setelah urusan selesai. Harus menelepon ayah dan ibu untuk bertanya. Xiao Chen jangan berdiri, duduklah sifat NAK. Ayah, kamu ini tidak menentang Xiao Chen. Omong kosong. Kapan ayah pernah menentang? Awalnya aku melihat Xiao Chen ini, oke. Kita, 5 Danau Bang, ingin berkembang, butuh pemuda berbakat seperti Xiao Chen. Punya kekuatan dan latar belakang. Xiao Chen, jangan tersinggung ya. Paman kamu ini memang susah ngomong. Tidak apa-apa, Tante. Xiao Chen, barusan aku dengar dari Su, katanya. Mertua yang memanggil kalian berdua bertemu kami. Lihatlah kekacauan ini. Menantu sangat sibuk. Kalau benar-benar harus bertemu, seharusnya kami yang datang ke tempat kalian. Ayahku cepat sekali berubah sikap. Bahkan lebih cepat dari membalik halaman buku. Oh ya, Xiao Chen, kapan kita bisa bertemu dengan menantu? Ayahku bilang ingin bertemu kalian berdua. tapi, Dia belum menetapkan waktu. Sebentar lagi aku telepon dia, tanya-tanya. Begitu jadwalnya siap, Oke, tidak masalah. Xiao Chen, mertua ini biasanya ada hobi tertentu. Kita bisa siapkan hadiah sebagai tanda hormat. Ani, ayahku sebenarnya tidak punya hobi khusus. Ya. Dia itu orangnya asyik. Ayo kita beres-beres, siapin hadiah kecil, terus kita kunjungi Besan. Ayo, siap-siap pergi. Kalian ngobrol, santai aja. Kakak Xiao, kamu nggak penasaran kenapa paman dan tante nyembunyin ini darimu? Aku juga mau nanya. Aku juga nggak tahu. Wan Qing sudah kirim hadiah ke keluarga MU. Xiao Chen baik-baik saja? Sudah setengah hati. Saya tidak percaya sedikit pun. Menurut saya, kamu hanya khawatir berlebihan. Wan Qing bersama kita plus longtemps. Dia tahu bagaimana menangani semuanya. Urusan kecil seperti memberi hadiah, tidak akan ada masalah. Wang Qing, kamu pulang. Sudah beri hadiah, janjannya Xiao Chen. Berjalan lancar, Direktur. Nyonya. Ada sesuatu untuk dilaporkan. Pacar tuan muda adalah putri kelima geng 5 Danau. Kelompok Wuhu. Sepertinya ada kelompok kecil seperti itu. Apakah kita perlu membantu mereka? Nanti kita bicarakan. Bagaimana kabar tugas yang kuberikan padamu? Tenang, pasti berhasil. Wuhu hanya kelompok kecil, bisa berhubungan dengan tuan muda. Sudah menjadi kesempatan besar bagi mereka. Baiklah. hello ma. Mama Rongsue menyuruhku menanyakan sesuatu. Kapan kalian bertemu? Di mana? Nak. Pertama kali kita makan di rumah orang tua Xiao Sui. Jangan sampai kehilangan sopan santun dan muka. Tanyakan Xiao Sui, tempat paling mewah di Jiangcheng di mana? Kalau bicara mewah, pasti itu Yunding Tiangong milik Black Dragon Society. Di Jiangcheng tidak ada yang bisa menandingi. Adalah Yunding Tiangong milik Black Dragon Society. Baik. Maka malam ini kita atur di Yunding Tiangong. Kamu sudah bilang ke orang tua Xiao Sui, malam ini datang pasti. Itu, Ayah. Kalian. Ada sesuatu yang disembunyikan dariku, kan? Mana mungkin? Aku dan ibumu tidak ada yang disembunyikan darimu. tadi Bibi bilang, aku ini pewaris keluarga kaya Xiao dari Beijing.
Bersambung. Aku suruh kamu datang bikin suasana. Bucan sur Keluarin, Uruzan Keluargaki. Ketua. Situasinya saat itu benar-benar terpaksa. Halo. Ibu. Anak. Cerita ini panjang sekali. Malam ini di Istana Awan aku akan jelasin langsung sama kamu. Baiklah. Aku tutup teleponnya. Kamu ini, sekarang kerjanya makin gak dapat diandalkan. Maaf, Ketua. Saudara ini demi kebaikan Xiao Cheng juga. Wan Ning, cepat pergi sibuk ya. Iya, Apa si Bibi dan ayahku ini lagi merencanakan hal besar? Apakah mereka mau kasih kejutan buat aku nanti? Xiao Gege. Sekarang kau tahu identitasmu, apakah kau merasa aku tidak sepadan denganmu? Tidak. Tidak peduli perasaanmu, yang pasti seumur hidupku. Aku sudah memutuskan, kamu yang kuinginkan. Chung Kessel menantiong baik. Paman dan Bibi. Barusan aku tanya orang tuaku, mereka bilang ketemu malam ini di Istana Awan Tinggi. Istana Awan Tinggi adalah tempat yang bagus. Oak. Dengar kata pesan kita. Ayo kita bersiap-siap dan nanti ke Istana Awan Tinggi. Ayo. Kita juga pergi yuk. Bersambung. Ayah. Gawat, aku membuat masalah. Ayah. Aneh. Ayah belum pulang? Ayah, gawat, aku membuat masalah. Camus Bua Mazala Apalagi. Ayah. Aku menyinggung pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Pewaris keluarga kaya di Kyoto. Bucan. Kapan kamu di Kyoto? Kenapa urusan jadi begini? Ayah, hari ini saya pergi melamar untuk keluarga Wu, awalnya semuanya lancar. Tiba-tiba muncul seorang anak muda bernama Xiao Chen yang ingin merebut pernikahan. Lalu, kemudian Emersu dari grup Xiao datang. Dia bilang anak itu adalah satu-satunya pewaris keluarga terkaya di Kyoto. Lalu saya pun ditegur olehnya. Apa Camus Keti Puoran? Sekarang saya di grup Xiao, menunggu untuk bicara dengan Emersu mengenai kerjasama. Tidak ada yang bilang dia meninggalkan kantor. Tapi, ayah, bagaimana mungkin dua orang bisa persis sama? Aku tahu, ayah. Pasti Murong Sue, si jalang itu, bayar aktor buat nyamar jadi Tuan Su untuk menipuku. Ya kan, mana mungkin cuma tukang antar barang. Bisa jadi pewaris keluarga Xiao? Berani-beraninya menipuku. Aya. Kita tunggu saja dulu. Jangan Bua Mazala. Tunggu Aya Selesekan Kerja Samadongan Tuan Su. Ayah. Aku tahu, tenang saja. Berani berbuat curang padaku. Xiao Chen. Rasa malu hari ini? Akan kubuat kau bayar 10 kali lipat. Halo? Manajer Wang. Segera bawa semua orang ke pintu masuk Istana Awan. Cepat. Anak nakal. Si Yosu, akhirnya kau datang. Bersambung. Dengar baik-baik. Anak di foto ini namanya Xiao Chen. Dia membuatku malu di Wuhu Gang. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Jika kalian melihat anak ini, pukul sampai babak belur. Bec, Tuan Muda. Om Tante, kami sudah sampai. Xiao Chen ya. Orang tua mertua itu sudah berangkat belum? Perlu aku kirim orang untuk menjemput? Tidak usah, Paman. Dalam perjalanan, sudah telepon ayah. Marika Sekarang. Seharusnya Ayah, ibu, bagaimana kalau kita masuk dulu, lalu jemput paman dan bibi saat mereka tiba? Baik, mari kita masuk dan menunggu. Xiao Wao, Lia ini. bagaimana penampilanku?
Kenapa pakai baju mencolok? Kita camber le memberita u Xiao Shen. Aku tidak sombong. Cuma 5 juta satu set. Sejak melatih anak kita, perhiasan dan pakaian ini jadi berdebut. Kamu masih berani bilang aku sombong. Kamu bawa minuman langka 10 juta itu. Takut anak kita tidak tahu kita kaya, ya? Tak perlu khawatir, dia kan tidak tahu barang. Bisa bedain enggak? Begitu kan bagus? Kalau mereka tanya, bilang saja itu minuman buatan sendiri. Begitu juga bagus. Apa yang salah dengan ini? Jangan bengong, cepat ganti baju ini. Xiao Chen mengirim pesan bahwa mereka sudah sampai di Genting Sky Palace, menyuruh kita cepat pergi. Kita harus pergi, jangan biarkan keluarga mertua menunggu lama. Pergi dan ganti baju ini dulu. Tidak ada waktu lagi, Xiao Chen sudah Ayo pergi. Halo, Anda punya reservasi ruang pribadi hari ini? Ada. Aku sudah buat janji hari ini. Anak itu. Bukankah itu orang yang diminta oleh Tuan Muda? Tuan Muda, ada di pintu. mohon petunjuk. Awasi orang itu baik-baik, jangan sampai lepas. Saya akan membawa orang ke sini. Baik, Tuan Muda. Kalian tunggu di pintu reservasi ruang VIP. Harus diperiksa sebelum bisa masuk. Oke, Jadi kita nunggu di luar dulu. sebentar lagi ya. Sebentar. Kita lihat kamu bisa lari kemana hari ini. Saudara-saudara. Kepung dia untukku. Lu Ye, mau ngapain? Mau ngapain? Anak ini sudah mempermalukanku di Wuhugang dan merusak rencanaku. Tentu saja aku akan mengajarnya pelajaran. Bocah. Tak menyangka kita bertemu begitu cepat, kan? Di atas ada jalan kau tak mau lewat, entah kenapa harus datang ke neraka tanpa diundang, ya? Aku bingung mencari dirimu, tapi ternyata kau sendiri datang ke sini. Kau berani menyentuhku. Lu Yi. Aku pewaris keluarga terkaya di Kyoto, Xiao. Jangan kelewatan. Jika kau menyentuh Xiao Chen, keluarga Xiao tidak akan membiarkanmu dan Black Dragon. Pewaris keluarga Xiao. Murong Sue. Kalian berdua masih belum puas? Kalian kira ini anak kecil? Kemarin, demi mendukung dia. Cari seseorang menyamar jadi Suzong. Anggap aku nggak tahu? Apa sih itu? Cari aktor buat menyamar. Actor. Aktor menyamar jadi Lu Ye. Ngomong apa sih kamu ini? Murong Sue, kamu masih mau belain dia, ya? Baiklah. Paman Bibi. Ayahku bilang waktu itu Suzong yang asli ada di perusahaan, berdiskusi kerja sama dengan dia. Kalau orang itu bukan menyamar, maka saya mau tanya, bisa jadi Suzong bisa berada di dua tempat sekaligus? Tapi hadiah yang dikirimkan ini memang benar adanya. Iya, hadiah-hadiah itu memang benar. Setiap barang sangat berharga. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Paman, perlu ditanyakan lagi? Lihat saja, anak ini tampak sangat lusuh, mana mungkin dia bisa kasih barang semahal itu? Siapa tahu dari mana dia mencurinya, sekalipun bukan mencuri. Itu juga dia dapat dari makam. Kamu bohong. Keluarga kami hanya orang desa yang jujur. Mengandalkan pertanian, tidak mungkin merampok makam. Ayah, jangan percaya tanpa bukti, diam. Datang sini. Rong Shui. Anak baik. Kamu berani juga. Berani-beraninya mempermainkan Wuhu Bang. Bibi kecil, kamu benar-benar membuatku celaka. Bilang aku cuma kurir. Mana mungkin jadi. Pueris kaya Kyoto. Semua ketahuan sekarang. Paman. Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa, bocah ini bukan cuma menyamar jadi pewaris keluarga Xiao. Tapi juga menipu perasaan Rong Sui, bahkan mencuri barang antik. Tuh. Hari ini aku harus memberinya pelajaran agar dia masuk penjara. Apa ini? Ini adalah barang penguburan. Pantas banyak barang antik. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Lu Ye, berhentilah menghasut. Aku menghasut. Beritahu dia dari mana barang-barang itu. Aku. Sarankan lapor polisi agar mereka menyelidiki tuntas.
Apa maksudmu sebenarnya? Pakai barang-barang penguburan ini untuk kutu kami ya. Kalau barang-barang ini benar hasil curian makam, aku pasti tak akan biarkan putriku menikah denganmu. Om Tante, keluarga kami orang biasa yang jujur, tidak mungkin melakukan pencurian makam semacam itu. Bukan hasil curian. Lalu pasti kamu mencurinya. ITU fitnah. Sampai sekarang masih bisa sombong ya? Kawan-kawan, serang dia. Berhenti. Ayah ibu. Apa putramu baik-baik saja? Ibu, aku baik-baik saja. Wah, saya kira siapa tadi? Pakainya rapi sekali. Ternyata nih, ini orang tua miskin Xiao Chen datang. Paman, apa yang bilang padamu tadi? Kalian masih tidak percaya Ayah, untuk orang tua ini dengan penampilannya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ketua grup Xiao, seperti orang paling kaya. soal ini, kamu benar-benar harus memberikan saya penjelasan yang masuk akal. Penjelasan apa, Pak? Saya percaya pada Xiao Chen, keluarganya bukan orang seperti itu. Time. Di sini bukan tempatmu untuk bicara. Bu, Hadiah yang diberikan oleh tante kecil. Semua kita beli sendiri. Itu dibeli. Kalau tidak, dari mana datangnya? Debeli. Berapa uang yang harus dibelanjakan? Keluarga kita kaya banget ya. Ini benar-benar dibeli. Patung Bodhisattva dari Jade Hetian dinasti Song Selatan. Vas kristal jade dari zaman Qianlong. Kalian berdua pasti orang tua menantu, kan? Paman. Kau pasti tidak benar-benar percaya dia bisa membelinya, kan? Dengan penampilan miskin seperti itu, dia mampu beli? Orang tua. Aku bicara padamu, kau tuli ya? Bersambung. Orang tua. Aku bicara padamu, kau tuli ya? Anak nakal. Berani-beraninya kau. Berani bicara seperti itu padaku. Kapan ayahku jadi sekejam ini? Ayahmu itu, dengan karakter ini. Serang dia, hajar dia. Ayo coba, siapa yang... Kenapa masih bengong? Serang. Tunggu sebentar. Luye, ini urusan antara kita. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao, tanggung jawab sendiri. Lepaskan Paman Xiao dan yang lainnya. Murong Shu meminta saya melepaskan mereka. Cepat pergi. Atau aku hajar kalian dan geng Wuhu. Ayo bersih-bersih. Bersambung. Xiao Sui, kamu sama Siang saja, biar nanti tidak bertengkar. Dara Tidak mange les camus. Xiao Sui tidak usah pedulikan. Serahkan ini pada pamanmu. Ngapain bengong? Ayo maju. Ayah, hati-hati ya. Vislausha. Jurus kaki petir legendaris. Kabarnya dulu Tuan Xiao memakai kemampuan ini menaklukkan 13 geng di Beijing. Seni bela diri ini milik keluarga Xiao. Apakah dia benar-benar? Paman ini terlalu hebat. Ayah saya terlalu pandai menyembunyikannya. Biasanya pot bunga di rumah tidak bisa diangkat. Sekarang malah bisa. Orang tua, berani berulah di wilayah Black Dragon Society. Sudah bosan hidup? Bersambung. Orang tua, berani berulah di wilayah Black Dragon Society milikku. Sudah bosan hidup, ya? Hei, kamu mau apa? Aku Tuan Muda Black Dragon Society. Kamu tidak mau hidup? Black Dragon Society. Geng kecil yang gak pernah saya dengar. Saat saya dulu berkecimpung di jalanan. Ayahmu bahkan belum lahir, berani juga kau. Berani gak biarkan saya menelepon dan lihat siapa yang kalah. Oke, baiklah. Saya kasih kamu 10 menit. Panggil semua dukunganmu. Baik. Kamu yang bilang sendiri. Halo, Pak Wang. Ajak semua saudara kita segera, bawa mereka ke Istana Awan. Cepat. HMPH. Tunggu saja. Ketika orang-orangku tiba, aku akan membuat kalian semua. Dilempar ke sungai untuk jadi makan. Baiklah. Aku akan menunggu. Paman, kalian pergi saja sekarang. Kita tidak bisa masalah dengan mereka. Ada yang usik mereka, tendon tangan putus dibuang ke sungai untuk makan ikan. Ayah, tolong jangan gegabah ya.
Xiao Cui, jangan khawatirkan aku. Hanya sekumpulan preman pemula saja, tidak masalah. Ayah, cepat bantu bujuk Paman Xiao. Bersambung. Ayahnya dengan tampang yang menakutkan itu sepertinya tidak pura-pura. Tidak bisa, aku harus melihat lagi Xiao Chen ini. Apakah benar-benar pewaris keluarga kaya Xiao? Masih berpura-pura. Jangan buru-buru, lihat dulu. Aduh, ayah. Tinggal 1 menit lagi. Kalau pendukungmu belum datang, Jean Gans à la Cancu. kalau nanti aku tidak memberi ampun. Bos muda, semua sudah datang, siap perintah. Hanya 2 bajingan ini. Potong dan berikan kepada anjing. Orang tua ini orangnya? Benar, itu dia. Saudara-saudara, jika ada di antara kalian yang bisa mematahkan anggota tubuh orang tua ini hari ini, saya akan memberinya hadiah 1 juta. Saudara-saudara, ambil senjata. Bawalah mereka ke Sanli. Akan kulihat siapa yang berani menyentuh ayahku. Petra, pergi ke samping. Hanya beberapa anak nakal ini ingin menyentuhku. Mereka sama sekali nggak pantas. Orang tua itu lumayan keras kepala. Kamu akan menangis memohon. Bu, Anak tinggal nonton tontonan bagus. Aku sudah berjuang di dunia ini lebih dari 30 tahun. Banyak yang ingin menyentuhku. Hasilnya, aku masih baik-baik saja. Hanya dengan kalian beberapa anak nakal. Kalian belum pantas. Hanya dengan kalian beberapa anak nakal. Kalian belum pantas. ayah, jangan keras kepala. Mereka banyak, kamu berani. Akan rugi loh. Orang tua. Aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi aku tidak yakin. Hari ini sendirian bisa menang melawan kita semua? Kita banyak loh. Hari ini kamu pasti tidak ada pilihan. Kau ingin mengalahkan jumlahku? Orang yang bisa saya panggil dengan 1 panggilan telepon. Kamu sangat takut sampai mengompol. Manajer Wang, apakah mendengar apa yang dikatakan orang tua itu? Tuan muda itu berkata dia akan menelepon. Kami sangat ketakutan sampai-sampai kami mengompol. Meskipun situasinya semakin genting, mereka tetap bersikap keras kepala. Tidak apa-apa. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa sebenarnya arti tidak tahu malu. Akan saya biarkan Anda lihat sendiri bagaimana Anda benar-benar dipermalukan. Tadi kamu berikan saya 10 menit, sekarang saya juga berikan kamu 10 menit. Panggil orang, saya ingin lihat. Siapa yang berani melawan Black Dragon Society? Anak muda. Semoga nanti mulutmu masih bisa keras seperti ini. Bersambung. Pak Su. Bekerja sama dengan grup Xiao. Kiormatan Baji Black Dragon Chamber of Commerce. Seiya Luzengo, Tela Berjuang di Dunia Bisnis Selama Bertintin, Yang Seyar Ge Anya la Acquisition Dan Kebnaran. Aku tahu posisi grup Xiao di industri ini. Begitu kita bekerja sama, kita pasti akan mengutamakan kepentingan grup Xiao. Tidak akan sedikit pun bersikap acuh. Anda bisa tenang, Pak Su. Ya. Saya setuju dengan konsep ketua Lu. Karena Black Dragon Chamber sangat tulus, kontrak ini. Halo Ketua. Wang Qing. Sekarang ada yang menandingi jumlah orang saya. Kuberi waktu 10 menit. Bawa Semua Sodara. Que Gerban Istana Awang. Xiao Chen. Paman menelepon siapa? Aku juga tidak tahu. Mungkin ke bibi kecilku. Istana Awang. Saya mengerti, Direktur. Istana Awang. Sanglong, saya perintahkan kamu segera kumpulkan semua orang, pergi ke Istana Awan Tinggi, waktu 8 menit. Busu. Ada apa ini? Apa ada orang yang sengaja buat masalah di sana? Mengganggu bisnis kita, Black Dragon Trade Union? Wabusu. Jangan salah paham, maksud saya Istana Awan Tinggi itu hotel kita di Black Dragon Trade Union. Di Jiangsheng Sini. Saya lebih tahu. Bagaimana kalau saya antar Anda ke sana, beberapa menit saja sampai? Perji. Silakan. Orang tua itu akan sampai dalam 10 menit. Mana orang yang kau panggil? Kenapa belum datang? Jangan-jangan takut datang. Jangan sombong. Tidak sombong, bukan anak muda. Di Jiangcheng, saya Black Dragon adalah raja. Hari ini, jika kau panggil dewa pun, kalian tidak bisa diselamatkan. Tuan muda, mereka hanya menggertak. Berusaha mengulur waktu hidup lama. Tidak bisa panggil orang. Karena waktunya hampir habis, saudara-saudara. Ayo, lakukan.
Aku lihat siapa yang berani. Beranti. Bibi. Ayah, Akhirnya kau datang. Mereka yang menyakiti orang kita dan menghancurkan telur anakmu. Telurnya baik-baik saja kan? Nyonya Ketua, baik-baik saja kan? Orang ini kepala keluarga Xiao yang menyepi lebih 20 tahun? Xiao Qishan. Apa yang anakku katakan di telepon hari ini, apakah itu? Hanya beberapa badut saja. Tidak bisa menyakiti kita. Wan King, apa harus dilakukan selanjutnya? Tidak perlu aku ajari, kan? Jangan khawatir, Ketua, pasti puas. Teruslah berakting. Masih jadi ketua grup Xiao? Ayah. Ini wanita itu. Dia adalah aktris yang aku ceritakan padamu. Kenapa kau bersamanya? Hai anak durhaka, tutup mulutmu sekarang juga. Bersambung. Anakmu yang durhaka, diam sekarang juga. Ayah, kenapa ayah memukulku? Mengapa? Aku ingin memukulmu. Aku ingin memukulmu 3 kali. Aku ingin memukulmu. Mereka bahkan berani menghina ketua Xiao Group. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ketua grup Xiao. Ini. Apa? Ayah saya. Saya benar-benar adalah pewaris grup Xiao? Benar aneh. Hal ini sampai titik ini. Ayah ibu tidak akan menyembunyikan darimu. Kamu memang pewaris keluarga kaya nomor 1 di Kyoto. Ah, ketua. Apakah semua yang dikatakan Xiao Chen benar? Aku bilang, barang antik kelas atas ini dari rumah lelang gimana mungkin diperoleh dari pencurian makam. Oh. Ternyata si bajingan itu memfitnah dan menciptakan masalah untuk kita. HMP. ayah dan ibu, apakah sekarang percaya? Aku bilang sebelumnya. Betul, anak kita memang punya pandangan baik. Aku bilang teknik kaki kilat ini adalah kreasi keluarga Xiao sendiri. Ternyata dia memang pemimpin keluarga Xiao. Ini jadi menarik sekarang. Bersambung. Jadi, tadi itu aku yang salah. Siapa yang tadi bilang? Mereka buang kita ke sungai beri makan. Masih berani. Xiao Chen. Katakan. Apa harus dilakukan dengan Saya. yang ini? Xiao Chen. Maaf saya terlambat. Kelilingi tempat ini. Orang-orang yang tadi menghina kita. Jangan biarkan satu pun lolos. Itu ketua. Anak kecil, siapa yang barusan bilang? Punya lebih banyak orang daripada ayah-ayah. Anak nakal. Cepat minta maaf pada ketua. Dan Tuan Muda Xiao. Jika ketua Xiao tidak memaafkan, Hidupmu takkan bahagia. tak perlu minta maaf. Wan King. Mulai sekarang aku tak ingin mendengar nama serikat Heklong ini. Ya, ketua. Tuan Xiao. Tolong beri ampun, aku akan mendidik anak durhaka ini sebaik mungkin. Tentu saja tidak kalian takkan punya kesempatan lagi. Zhang Long, Zhao Hu. Ya. Pak Xiao, ini bukan salahku. Dia yang memaksaku melakukan ini. Kalau aku tahu identitas, meski 100 nyali. Aku tidak akan berani bertindak. Omong kosong. Karena ingin merayuku, jadi kau melakukannya. Saya tidak. Pak Xiao, beri saya kesempatan hidup. Saya punya orang tua dan anak-anak bergantung padaku. Mereka tidak bisa bertahan hidup. Iya, Pak Xiao. kita semua tertipu. Semua Dia yang memerintahkan kami. Kami hanya cari makan. Tolong maafkan kami, Pak Xiao. Betul, semua dia. Mohon maafkan kami, Pak Xiao yang baik hati. Ini masalah dua keluarga kami, bukan urusan kalian. Kami tidak ingin membuat kalian kesulitan. Mengertilah. Cepat pergi. Iya, bos ya. Asal Anda beri kesempatan, kami Black Dragon pasti siap melayani. Siap melayani sepenuhnya. Kenapa tidak lebih awal? Dasar pekandang. Bos Xiao telah mengampuni kalian, itu sudah luar biasa.
Tiada lagi Black Dragon di Chiangcheng. Kalian berdua, buang mereka sejauh mungkin. Ya. Tuan, Tolong berbaik hati. Biarkan kami pergi. Tuan, Rong Sui, kamu lihat, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun, bisa tolong bantu aku untuk memohon? Rong Sui. itu. Bapak, Ibu. Mari bicarakan pernikahan anak-anak di dalam. Iya, iya. Kita keluarga ya, masuk duduk, ngobrol. Pilih hari baik buat atur pernikahan anak. Baik, baik. Duduk di dalam pesan. Pas besoin. Duduk di dalam. One King. Pergi ke mobil ambil minuman. Hari ini saya dan pesan minum sampai puas. Hei, ada apa denganmu? Ayah. Ibu. Kenapa kalian sembunyikan dari saya? Maafkan kami. Menyembunyikannya darimu begitu lama. Ini peraturan leluhur keluarga Xiao. Keluarga Xiao bensi keturunan manja. Menyampaikan asal usul. Tunggu hingga hari pernikahanmu. Baru bisa secara resmi mengumumkan identitas aslimu. Bersambung. Benar, Xiao Shen. Ayah tahu mendengar berita ini. Akan sulit untukmu terima, tapi kamu harus memahami. Bertahun-tahun kami menyembunyikan identitas. Adalah berharap kamu tanpa perlindungan prestise keluarga. Belajarlah mandiri, mengerti panas dinginnya kehidupan. Hanya dengan melewati penderitaan sejatilah kamu bisa benar-benar memikul tanggung jawab keluarga. Xiao Chen. Ayah berharap kamu benar-benar bisa mengerti niat baik kami. Xiao Chen, aku tahu sulit menerima, tapi ketua dan Chonya menyembunyikan identitas demi kebaikanmu. Ya deh, semua Benar-benar palsu, kan? Kamu bukan bibiku. Saya ingin sendirian sebentar. Xiao Chen. Paman dan bibi, kalian pergi dulu, aku periksa Kak Xiao. Xiao Sui, cepat pergi. Ini semua salahmu, karena kamu ngotot dengan aturan keluarga itu. Xiao Chen begini, kasih tahu kamu. Kalau terjadi sesuatu pada Xiao Chen, aku tidak akan selesai. Sudah. Akut a eu accusala. Xiao Xu ikut menmani. Tidak akan ada masalah besar. Wan Qing, Cepatlah. ayo lihat masa lalu. Xiao Sui anak yang perhatian, tapi dia masih gadis kecil. Sekarang Cheng emosional, gadis kecil tidak bisa menghentikannya. Baik, Chonya. Beremu. Sudahlah, jangan murung terus. Paman dan bibi melakukan ini demi kebaikanmu. Pikirkan, Paman dan bibi seharusnya bisa menjalani kehidupan yang glamor, tapi mereka rela demi kamu. Menjalani hidup sederhana, bekerja keras demi kebutuhan harian, mendampingimu tumbuh menjadi orang biasa. Pengorbanan Paman dan bibi luar biasa. Aku tahu mereka melakukan demi kebaikanku. Demi aku. Rela meninggalkan kehidupan mewah. Dan juga, aku takut mengecewakan harapan mereka yang besar. Xiao, jangan begitu. Di hatiku, kau menjadi yang terbaik. Aku percaya, kamu bisa jadi kebanggaan Paman dan bibi. Kamu benar-benar merasa begitu? Kamu tahu, kenapa aku suka kamu? Ingat 5 tahun lalu, waktu di sekolah. Kamu membela seorang gadis. Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku lindungi kamu. Kamu adalah gadis itu. Sejak saat itu, aku suka sama kamu. Bertahun-tahun aku terus mencarimu. Sampai hari itu, aku bertemu kamu di jalan, orang-orang Wuhu juga ada. Jadi aku minta mereka berpura-pura bersamaku. Pantas saja terakhir kali aku dorong mereka langsung lari. Ternyata kamu yang bantu aku di balik layar. Rong Shui. Mulai sekarang, aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku akan selalu bersamamu. Bersambung. Xiao Chen. Maaf ya. Direktur dan istrinya khawatir, jadi mereka minta aku datang lihat. Lanjutkan saja, lanjutkannya. Aku pergi dulu. Kalau begitu, kita juga pergi saja, jangan biarkan Paman dan bibi cemas. Baiklah. Direktur.
Besan, malam ini kita minum saja. Itu. Besan, ini jenis aroma saus kah? Ketua. Tidak apa-apa kan. Ayah. Bu, tadi aku terlalu terburu-buru. Aku hanya merasa sedikit bersalah pada kalian. Kamu tidak marah sama ayah lagi. Kalian berusaha demi kebaikanku. Aku ingin bilang satu hal pada kalian. Terima kasih. Bagus sekali. Begitu. Baru tidak sia-sia selama bertahun-tahun saya berusaha keras untukmu. Sebenarnya, saya Jadi pewaris itu lumayan bagus. Aku iri, tak menyangka kita yang kecil ini bisa sampai ke hari ini. Bisa menikah dengan keluarga besar global seperti keluarga Xiao. Wah, langit berpihak pada kita, 5 danau. Bukankah ini perkembangan yang bagus? Paman, Bibi. Anak polos, sudah sejauh ini. Masih panggil paman dan bibi. Ayah. Ibu. Bersambung. Besan. Cuaca di luar dingin sekali. Jangan berdiri di pintu lama. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Ketua, saya akan kembali ke kantor. Baik, kembali dulu. Besan. Pergy. Bos Fang. Persatuan Naga Hitam dan Kuil 9 Naga bersahabat lama. Tolong bantulah saya, ya. Pergi sejauh mungkin. Beraninya kalian ganggu ketua Xiao. Jangan bergantung pada persahabatan. Kalau raja datang, dia tidak bisa selamatkan kalian berdua. Berani berisik lagi di sini. Percaya tidak kalau saya lempar kalian jadi makanan anjing. Pak Fang. Ayah. Jangan minta kepadanya. Orang dia tidak layak dimintai belas kasih. Ayah. Kita Black Dragon dalam keadaan terpojok. Semua karena kamu, anak durhaka. Gagal menyelesaikan masalah, hanya membuat masalah. Selalu membuat masalah untukku. Murongsu, Xiaoshen, Panginanari ini. Aku akan membuatmu membayar kejahatanmu dengan darah. UPS. Keluarga ini. Dengan demikian, koleksi ini ayah mertua. Ibu mertua, ayo pergi bersama. Bagus. Oke, ayo Hmm. Mari bersulang. Besan. Tahun baru segera tiba. Aku pikir, bagaimana kalau kita menetapkan pernikahan anak-anak pas tahun baru? Menyambut yang baru. Dua kegembiraan sekaligus. Bagaimana? Gimana menurut? Saya rasa begitu juga. Taruh di tahun baru, suasana tahun baru dan kebahagiaan. Bertepatan dengan dua hal. Iya betul, tahun baru itu hari yang baik. Hari ini ya, Beruntung dan meriah. Jadi. asalkan anak ini tidak keberatan. Kita tentukan budget. Beck. Ide bagus, Besan. Tahun baru adalah awal yang baik dan pertanda baik untuk anak-anak. Ini jadi hal yang sempurna untuk semua orang. Aku tidak ada Xiaoxu. Kalian berdua, ada yang ingin dikatakan? Hang. Aku. Kami. Semua mengikuti Iya, ayah. Paman dan Bibi. Hal besar seperti ini. Ikuti saja rencana kalian. Baiklah. Ayo. Hari ini tidak pulang sebelum mabuk. Ayo. Aku mau ke kamar mandi. Luye, kamu belum selesai? Bersambung. Rong Sui, aku brengsek. Tapi sekarang aku benar-benar sudah tidak ada jalan keluar. Sekarang perusahaan Xiao telah membekukan semua aset kartu bankku dan ayahku. Ada hubungannya apa dengan aku? Itu salahmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi, oke? Aku tahu ini salahku. Rong Sui. Bisakah kau ingat kita sudah jadi teman sejak kecil dan aku selalu terbuka padamu?
Bisa pinjamkan aku sedikit uang? Rong Sue, Aku benar-benar mohon. Aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Ayahku. Ayahku karena masalah ini tidak sanggup menerimanya dan benar-benar sudah pingsan. Aku berjanji padamu. Asalkan pinjamkan uang padaku. Tidak akan mengganggu kamu dan Xiao Chen lagi. Aku akan merawat ayahku. Begitu aku punya uang, aku segera kembalikan. kamu butuh berapa? Berapa? 100.000. Ingin 10.000 tunai. Rong Sue, Kamu jangan sampai orang lain tahu tentang ini. Sekarang perusahaan Xiao sedang memaksa kita dan juga musuh kita juga sedang mencari kita. Kalau ketahuan, pasti akan membunuh kita. Lu Ye, aku tahu rencanamu. Kamu ingin membohongiku lalu menjebakku kan? Rong Sue. Aku seperti anjing kehilangan rumah. Mana berani aku mengakali dirimu. Aku bersumpah, asal pinjamkan uang kepada kami. Aku akan langsung bawa ayahku pergi dari Jiangche. Kalau aku ada bilang satu kata bohong, maka aku akan kena petir. Jangan harap hidup bahagia. Aku peringatkan kamu, jangan main akal denganku. Ya. Ayah, aku berhasil. Pelan-pelan, ayah. Kok lama sekali kamu? Shwe. Kamu datang tepat waktu, antar paman dan bibi. Ayo pergi. Ayo pergi, Hati-hati. Kami pulang. Kita ketemu lagi 7 hari lagi. Istana di langit. Jangan sampai tidak Sodara Mertua. Tidak usah bicara. Banyak kata yang ingin diucapkan. Dirinka jadi dua kata. Sangat luar biasa. Naik mobil. Baik-baik saja. Pergi. Lihat, sudah bilang jangan minum banyak, tetap saja minum banyak. Bukankah hari ini senang? Zayang, Ayo pulang. hati-hati dengan langkahmu. Rong Sue. Kamu datang. Cepat-cepat, masuk. Aku tidak duduk. 10.000 ini adalah untuk persahabatan bertahun-tahun antara kita berdua. Jangan datang mengganggu lagi. Terima kasih ya, Rong Sue. Bersambung. Apa yang kamu mau? Rong Sue, masih berani menanyakan itu padaku? Kalau bukan karena kamu dan Xiao Chen yang imut itu, aku akan jadi seperti ini? Lu Ye, kenapa kamu harus membohongiku? Bukankah kamu bilang ayahmu dia? Membohongimu. Itu karena kamu mudah dibohongi. Kalau kami tidak berpura-pura menyedihkan, bagaimana bisa menipumu? Kalian membuat kami hidup tidak baik. Hari ini, tak seorang pun boleh meninggalkan tempat ini. Rong Sue, Rong Sue, kamu benar-benar sombong. Ini detonator ditemukan di lokasi konstruksi. Ada 2 garis di atas, 1 merah dan 1 hitam. Nanti aku akan memanggil Xiao Chen. Biarkan dia yang memotongnya. Potong dengan benar. Kau dibiarkan hidup. Jika aku salah memotongnya, aku akan membunuh kalian berdua. Goreng semuanya hingga menjadi daging cincang. Bagaimana dengan menjadi abu? Lu Ye, kamu gadis kecil yang manis. Rong Sue, sudah sampai rumah? Xiaochen. Lu Yi. Kenapa ponsel Rong Sue ada di tanganmu? Lu Yi. Kenapa ponsel Rong Sue ada di tanganmu? Xiao Chen. Rong Shue. Rong Shue. Menurutmu bagaimana? Rong Shue. Lu Yi Jangon Sentadia. Kalau tidak. Kalau tidak, kamu akan dalam masalah besar. Sekarang dia baik-baik saja. Tapi, nanti ada masalah atau tidak? Itu tergantung kamu. Lu Yi Jangon Sakiti Dia. Aku setuju asalkan kamu lepaskan dia. Ada urusan, datang padaku. Baiklah. Kalau begitu transfer 100 miliar ke rekeningku. Aku akan lepaskan dia. Baik, aku setuju.
Tapi jika kamu coba-coba, Aku takkan ampuni kamu. Lupa ingetin kamu, kita ada di Pabrik terlantar di barat kota ini. Ingat ya, kamu harus datang sendirian. Selain itu, saya hanya memberi kamu waktu 30 menit. Luye, saya beritahu kamu Luye. Bibi. cepat kirim 100 miliar ke akun Luye. Cepat. $100 miliar, ayah, benar-benar 100 miliar ya. 100 miliar ini, kita ayah dan anak, tidak akan habis dihabiskan seumur hidup. Benar-benar tidak terpikirkan. 3 gadis kecil ini ternyata cukup berharga ya. Luye, sudah kubilang padamu, kakak Xiao 1000 kali lebih kuat darimu yang cuma bisa mengandalkan keluarga. Kau pikir semua orang sepertimu, yang hanya memikirkan uang dan rencana busuk? Diam. Pikir gadis kecil datang dan bisa selamat? Akan kuterangkan terus terang. Dia datang, kalian berdua pasti celaka. Bersambung, dia datang, kalian berdua, dia datang, kalian berdua, dia datang, kalian berdua celaka. Murong Sue. Bukankah Kak Xiao sangat sayang padamu? Aku ingin melihat. Hari ini. Berani tidak dia mempertaruhkan nyawamu berdua? Kak Xiao, jangan mendekat. Luyi. Kamu imut sekali. Apa kau janji di telepon padaku? Sudah terima uang, harusnya lepaskan Rong Sue. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tidak melanggar janji, kan? Dia sekarang baik-baik saja. Tapi, apakah dia bisa pergi hidup-hidup? Itu bukan urusan kita. Tergantung kamu. Bukankah bilang sayang padanya? Bukankah kamu keluarkan 10 miliar untuknya? Di benda itu sekarang. Ada 2 garis. 1 merah, 1 hitam. Potong yang benar. Bawa dia pergi dari sini. Potong salah. Kalian berdua akan hancur berkeping-keping. Jadi pasangan buronan. Begitu romantis. Luye. Kamu kecil yang lucu. Rong Sue. Kakak Xiao. Tuan Muda Xiao. Jangan terlalu murah hati. Waktu sangatlah penting. Bersambung. Hanya tersisa 10 menit lagi. Nah, kamu hebat sekali dalam hal ini. Kamu masih punya waktu 10 menit lagi. 10 menit telah berlalu. Dengan suara keras. Wanitamu hancur berkeping-keping. Kakak Xiao, jangan dengar mereka. Saya memotongnya sendiri. Murong Sue. Kamu gak mau gunting sendiri, kan? Lupa kasih tahu kalian. Itu bukan tali biasa. Itu punya kancing khusus. Begitu kamu buka, bomnya juga bakal meledak. Luyi kamu manis Rong Shui, Rong Shui. Tenang dulu, mereka cuma mau buat kita marah biar kita kacau. Rong Sue, tarik napas dalam, tetap tenang. Jangan khawatir, aku pasti cari jalan. Bersambung. Tuan Su menemukan di pabrik terlantar di barat kota. Bawa mereka ke sana tanpa mengejutkan. Baik, Tuan Su. Ketua, darurat, 20 menit lalu, Tuan Muda memerintah transfer 10 miliar yuan ke akun Luye. Ada yang tidak baik. Suruh Sang Long dan Sao Hu pantau jejak Tuan Muda lewat drone. Ada sinyal Tuan Muda di pabrik terlantar barat kota. Nona MU juga ada di sana. Baik, saya segera beritahu 5 Danogan. Kak Xiao, kamu cepat pergi. Tidak pergi sekarang, waktunya akan habis. Saya, Xiao Chen, seumur hidup ini, tidak pernah tinggalkan wanita dan lari sendiri. Meskipun dalam bahaya. Aku akan bersamamu.
Aku tidak ingin kamu dalam bahaya. Ini salahku, seharusnya tidak percaya mereka, aku membawa masalah padamu. Aku mohon, cepat pergi, oke? Benar-benar sepasang burung cinta yang melarikan diri. Sampai sekarang pun masih ingin beradegan sedih? Xiao Chen, Masih ada 10 detik. Hei pengecut, nggak berani potong, ya? Bersambung. Rong Sui, sudah nggak apa-apa, sudah aman. Mendebarkan. Benar-benar sangat mendebarkan. Sekarang, Bisa lepaskan pergi? Xiao Chen, apa kamu kaget sama bom tadi? Biarkan kalian pergi. Biarkan kalian pergi dan menunggu kalian membalas kami. Baru saja benar-benar mendebarkan. Tapi, belum puas bermain, bagaimana kalau begini? Kita main lagi. Selama kalian bisa menang, aku akan biarkan kalian pergi. Lu Ye, dasar bajingan. Aku akan melawanmu. Bro Xiao, kamu baik-baik saja? Lu Ye, berani lepaskan aku. Kalau berani, hadapi. Bersambung. Lu Ye, berani lepaskan aku. Kalau berani, hadapi. Tuan Muda Xiao, kamu terlihat benar-benar khawatir. Jangan terlalu cemas. Kamu kan gak berpikir kalau bom tadi itu sudah semuanya, kan? Di bagian bawah ini, Ada yang lebih bagus lagi. Cukup aku tekan sedikit. Langsung buat kalian berdua hancur jadi abu. Lu Ye, apa yang kamu mau lakukan? Mau lakukan apa? Tentu saja main game dengan kalian. Tadi menang, itu bukti kamu beruntung. Sekarang kita coba cara main yang lain. Ikut main dengan aku, patuh dan nurut. Kalau tidak, aku kirim kalian ke neraka. Kak Xiao, jangan setuju. Baik. Aku setuju. Kak Xiao, Nah gitu dong, pintar melihat situasi. Ikat kaki sendiri. Kalau berani main curang, jangan salahkan aku tidak memberi kesempatan. jangan. Kenapa diam saja, cepat. Jangan, jangan. Jangan. Jalan yang benar. Lambat banget. Jalan. Lu Ye, kamu mau apa? Ayo, Lu Ye, lepaskan dia. dasar imut. Ada apa, hadapi. Kalian berdua. Kenapa begitu bersemangat? Bukankah kita sudah sepakat bermain game? Kali ini giliranmu memotong. Di mana musuhnya? Kamu menonton di samping. Betapa romantisnya ini, bukan? Tidak mau. Kak Xiao, Baiklah. Permainannya sekarang resmi dimulai. Oh iya? Jumlah kabel di sini lebih banyak 2 dibandingkan dengan detonator sebelumnya. Artinya, Tuan Muda Alex, sekarang kamu punya 25%. Kemungkinan bertahan hidup. Tuan Muda Xiao, Semoga beruntungnya. jangan Kakak Xiao, aku tidak mau ada masalah. Ayo jalan dengan tenang. Lu Ye, kamu ini orang gila yang imut. Rong Sui, tenang saja. Aku pasti akan hidup untuk menikahimu. bersambung. Xiao Chen. Xiao Shui. Jangan mendekat. Mengejutkanku. Kupikir siapa yang datang. Ayah. Ibu, Lu Zhongguo, lepaskan putraku. Kalau ada masalah, langsung saja denganku.
langsung padamu. Xiao Qishan. Waktu kau menghancurkan keluargaku sampai hancur lebur, apakah kau pernah membayangkan hari ini? Jangan gegabah ya. Kami tidak akan. Pasti tidak bergerak. Dia datang. Datang semua bagus, jadi aku tak perlu kirim foto satu persatu. Hari ini kalian orang penting ini akan melihat dengan mata sendiri. Anak sendiri hancur jadi daging cincang. Bersambung. Anak sendiri hancur jadi daging cincang. Jangan, Lu Zhenguo, Lu Ye, kalian masih bisa berhenti sekarang. Iya, iya. Lepaskan Xiao Chen dan Xiao Shui. Kami tidak mempermasalahkan lagi. Apa yang kalian mau, kami bisa kasih. Naon, Jangan menepik di sini. Accu empirement but numérique à Berdua. Kalian bisa ampuni aku? Sampai sejauh ini, semua karena kalian paksa. Kalau bukan karena kalian, perusahaan Xiao ingin hancurkan persekutuan naga hitam. Aku dan anakku, bagaimana bisa jatuh sampai seperti ini? benar. Terlambat, semuanya sudah terlambat. Kalian semua pura-pura mulia, jangan berpura-pura besar hati. Masih ada setengah menit. Aku ingin kalian lihat sendiri anakmu hancur jadi serpihan. Jangan. Pak, Bu, maafkan aku. Aku tak bisa menanggung hari tua. Hei, Merah adalah garis 3. Kuning adalah garis jebak, hijau adalah garis gangguan. Itam Adala Jalan Kelua, Xiao Shen, Potong Yang Itam. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memotong yang benar? Sudah siap belum? Sudah sampai di posisi yang Penembakan bisa kapan saja. bagus. Polisi. Bersambung. Apa yang harus saya lakukan jika ayah saya yang seorang polisi juga seorang polisi? Apa yang menyebabkan Kepani? Kita bisa melakukan pertukaran dua lap untuk menyeret mereka jatuh bersamanya. Hidup kita sungguh berharga. Lu Zhenguo, jangan sakiti mereka. Kami akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Luk Zhenguo, Luk Ye, jangan membutakan diri. Sekarang lepaskan Sander. Ada kesempatan untuk mendapat. Mau aku lepaskan mereka? Baiklah. Suruh mereka berlutut dan sujud 100 kali. Dan juga, Siapkan satu helikopter untukku. aku mau pergi dari sini bersama anakku, kalau ada yang kurang. Mereka berdua akan menemaniku ke kuburan. Mau helikopter bisa. Apakah pantas bagi kami untuk bersujud padamu? Lu Zhenguo, siapa kamu? Apa kamu pantas untuk kami sujud? Tidak mau sujud? Tidak suju. Pergilah. Kami tidak sujud. Bersambung. Ayah, Ibu, dua penculik ini tidak layak untuk kalian sujud. Diam. Masih belum mau berlutut ya? Tidak berlutut 3 kali. Jean Gant. Kami berlutut, tidak usah. Ayah, lihat nih. Ketua grup Xiao yang terhormat dan berkuasa, sekarang harus berlutut ke kita berdua. Xiao Qishan, kamu buat kami. Jadi rumah tangga hancur. Tinggal di jalanan, pernah terpikir akan ada hari ini? Satu lutut ini tidak akan menebus penderitaan kami. Tapi, melihat kalian sedih seperti ini, sudah sepadan. Kalian semua membuatku menderita seperti ini. Jangan pikir dia bisa lolos hanya dengan beberapa kali sujud. Xiao Chen, Pergi ke San untukku. Ayah, Ibu, Paman, Bibi, Sudah larut malam. kalian pulang dan istirahat. Aku akan menemani kakak Xiao. Xiao, biar kami yang tinggal. kamu kan perempuan. Badanmu kecapean, Xiao saja. Tinggal menemani ya, kami akan pulang, besok pagi gantian. Xiao, maaf merepotkanmu. Kalau ada yang dibutuh, Hubungi saja. Kami menginap di hotel bawah, siap datang kapan saja.
Maaf kakak Xiao. Bersambung. Jangan. Jangan biarkan Rong Sue emosional. Kakak Xiao jangan takut, aku di sini. Rong Sue, Rong Sue, kamu baik-baik saja. aku baik-baik saja. Maaf, Semua salahku. aku tidak percaya omongan Luye. Kalau tidak, kamu Yang penting baik-baik saja. Yang penting baik-baik saja, semuanya sudah berlalu. Ayah ibu, Paman Bibi. Bagaimana perasaanmu, nak? jangan khawatir, ayah, aku baik-baik saja. Yang penting baik-baik saja. Xiao Zu, sini, makan selagi hangat. ini bubur millet buatanku. Juga beli bakpao trufle hitam dan telur teh yang kalian suka. Nak. Pernikahan Xiao Sue kita tetapkan pada tahun baru. Tinggal beberapa hari lagi. Sarapan, bawa Xiao Sue. Kunjungi toko baju pengantin untuk lihat. Ada yang Xiao Sue suka nggak? Jangan takut habiskan uang. Kita punya banyak. Tenang aja MA, aku selalu ingat soal ini. Bersambung. Tuan Xiao dan Nona MU, kan? Sudah menelpon sebelumnya. Untuk janji coba, Iya, baru saja kami, ruang ganti VIP. model baru dipajang. Kami punya gaun dengan manik-manik mewah. Gaun ringan untuk keluar. Silakan ikuti kami. Yang mana dulu mau dicoba? Kakak, menurutmu yang mana bagus dipakai? Menurutku, apapun yang kamu pakai bagus. Manis sekali ucapanmu. Baiklah. Coba yang ini dulu. Nona punya selera bagus. Janji laut dalam. Bordir renda 3D tangan, terbaru dari toko kami. Tuan, lihat manset atau dasi kupu-kupu cocok? Dengan gaun pengantin. Semuanya dari seri yang sama, pas. Aku mau semuanya. Maksudnya semua gaun pengantin ini Anda mau? Bayar pakai kartu ya. Baik. Tunggu sebentar ya. Bagus enggak? Bagus. Tapi. Meskipun gaun pengantin ini bagus, itu tidak sebanding dengan dirimu dan aku tidak ingin hanya membeli gaun pengantin untukmu. Aku ingin menjadi orang yang hidup bersamamu selamanya. Rong Shui. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.